Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan kali ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, nikmat keamanan, kedamaian di tengah saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan ujian cobaan berupa banjir, longsor dan sebagainya. Maka kita patut bersyukur apabila seorang hamba hidup dalam keadaan aman, damai, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masih dalam Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Hadis selanjutnya adalah An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin afa aqdihi anha faqala law kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha
saumu nadrin afa asumu anha qala ara'aiti law kana ala ummiki dainun fa faqadaitihi akana yuaddi dhalik anha qalat na'am qala fasumi an ummiki. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa 1 bulan. Apakah aku melunasi hutang puasa tersebut? Apakah boleh aku membayarkan hutang puasa tersebut? Maka Nabi menjawab, bagaimana kalau ibumu itu punya hutang kepada manusia? Apakah engkau akan membayarkan hutang tersebut? Laki-laki yang bertanya tadi menjawab, iya, tentu saya akan membayarkannya. Maka Rasulullah kembali berkata, maka kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan, untuk dilunasi. Jadi kalau kamu, ibumu itu punya hutang sama orang, kamu ngebayarin nggak? Iya tentu kami akan bayarin hutang ibu saya. Iya begitu pula kalau punya hutang sama Allah, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Dalam riwayat yang lain, yang datang itu wanita. Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah. Kalau yang atas, rajulun, laki-laki. Riwayat yang lain, imro'atun. Apa imro'ah? Wanita, perempuan. Kemudian wanita ini berkata, wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dan dia memiliki hutang puasa nazar. Kalau riwayat yang di atas memiliki hutang puasa 1 bulan tanpa disebutkan puasa apa itu. Riwayat kedua jelas, ibu saya sudah meninggal, punya hutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa untuknya? Maksudnya untuk membayarkan hutang puasa ibuku. Maka Nabi bersabda, apa pendapatmu jika ibumu itu punya hutang kemudian engkau membayarkannya? Apakah hal itu sudah dianggap melunasi hutang ibumu? Wanita tersebut menjawab, na'am, iya. Maka Nabi bersabda, fasumi an ummik, maka berpuasalah untuk ibumu. Dua hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan nama siapa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad SAW statusnya adalah sepupu, karena Abbas itu pamannya Nabi. Abbas dengan bapaknya Nabi kakak beradik. Bapaknya Nabi punya nama, punya anak Nabi Muhammad. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Maka Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas sepupuan. Sahabat Ibnu Abbas, beliau sahabat yang mulia yang memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dia adalah seorang sahabat yang cerdas, pintar. Karena beliau dengan kepintarannya ya paham tentang hukum-hukum syariat.
Yang kedua, keutamaan beliau adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi agar paham dalam agama dan menjadi ahli tafsir. Paham dalam agama dan menjadi ahli tafsir. Tidak heran sahabat Ibnu Abbas berkat doa dari Nabi menjadi orang yang ahli dalam agama dan ahli dalam bidang ilmu tafsir. Sahabat Ibnu Abbas juga sepeninggal Nabi Muhammad wafat, maka beliau masih menunjukkan peran aktif dalam dunia Islam. Di antaranya beliau membuat orang-orang yang berontak Khawarij tobat kembali kepada Islam, kepada pemimpin yang sah pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi beliau mengajak debat orang-orang yang memberontak. Dari 5.000 yang memberontak diajak debat sama Ibnu Abbas, 2.000 kembali tobat dari pemikiran pemberontakan. Yang 3.000 tetap berpegang pada prinsipnya. Bagaimana kita lihat keberanian sahabat Ibnu Abbas? 5.000 orang lawannya 1. Itulah ahli ilmu. Dengan ilmu bisa mengalahkan jumlah yang banyak syubhat yang menyambar-nyambar. Dengan apa? Ilmu. Karena itu para ulama mengatakan keberadaan ahli ilmu walaupun sedikit itu bisa menjaga ketentraman umat. Karena dengan 1 orang saja bisa mematahkan pemikiran-pemikiran menyimpang, subhat-subhat dengan 1 orang ahli ilmu, ya, sebagaimana kisahnya Ibnu Abbas. Ini riwayat biografi singkat tentang sahabat Ibnu Abbas. Datang seorang laki-laki, tidak disebutkan siapa namanya dan tidak disebutkannya nama laki-laki ini tidak berpengaruh kepada hukum. Hukumnya tetap apakah boleh membayar hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia. Jadi tanpa disebutkan siapa laki-laki yang datang ini tidak akan berpengaruh pada hukum. Ibu saya sudah meninggal dan dia memiliki hutang puasa 1 bulan. Ada kemungkinan puasa di sini adalah puasa nazar dan ada kemungkinan dia adalah puasa Ramadan. Kira-kira kemungkinan yang kuat puasa apa? Ramadan. Ada nggak yang bikin janji saya mau puasa kalau penyakit sembuh, puasa saya bernadar 1 bulan? Ada? Paling banyak orang kalau nadar berapa hari puasanya? Kalau anak saya naik kelas saya akan puasa berapa hari biasanya? 1 hari, 3 hari, 1 bulan ada? Ada. Jadi kemungkinannya hutang di sini adalah hutang puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya tentang itu, Rasulullah menjawab dengan perumpamaan. Bagaimana pendapatmu, ya? Apabila ibumu itu punya utang sama orang, kemudian kamu bayarkan, apakah itu sudah cukup, ya? Apakah kamu akan membayarkannya? Iya, tentu saya akan bayarkan. Kemudian kata Rasul, hutang Allah itu lebih utama, lebih berhak untuk dibayarkan. Begitupun dengan riwayat yang kedua, datang seorang wanita yang nampak ini 2 kejadian, bukan 1 peristiwa, 2
kejadian. Satu kejadian yang datang laki-laki, di kesempatan yang lain yang datang wanita. Jadi bukan satu waktu. Wanita ini pun tidak disebut siapa namanya, tapi tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh pada hukum bolehnya membayarkan hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, semangat para sahabat untuk menuntut ilmu. Semangat para sahabat untuk menuntut ilmu. Atau bertanya tentang perkara agama mereka, atau bertanya tentang perkara agama mereka. Semangat para sahabat untuk menuntut ilmu atau bertanya tentang perkara agama mereka. Laki-laki datang bertanya pada Rasul, ibu saya punya hutang puasa, ya, apakah saya bayarkan? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu. Dia ingin tahu boleh nggak kita itu membayarkan hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia. Mengapa para sahabat sampai semangat? Karena mereka ingin beribadah di atas ilmu, bukan dengan perasaan. Mereka bertanya pada Nabi SAW karena ingin beribadah di atas apa? Di atas ilmu. Jadi tidak mengira-ngira pakai perasaan. Kalau pakai perasaan kan, kan bayarin hutang puasa, ini baik. Tidak. Tapi mereka bertanya terlebih dahulu karena memang bertanya itu adalah obat kebodohan. Dan mereka bertanya itu tujuannya supaya beribadah kepada Allah di atas ilmu, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin, kita ketika beribadah itu bukan dengan perasaan tapi dengan dalil. Bukan pula dengan anggapan baik, al-istihsan. Apa namanya? Al-istihsan, perasaan ini baik, ini baik. Ya. Kalau tidak ada keterangan dari Nabi bahwa ini baik, maka kita tidak boleh beribadah hanya dengan perasaan. Ya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya membayarkan hutang puasa yang wajib bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bolehnya membayarkan hutang puasa yang wajib bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bolehnya membayarkan hutang puasa yang wajib bagi orang yang sudah meninggal dunia. Puasa yang wajib apa saja? Ramadan, nazar, itu ya, yang wajib. Kalau meninggal tidak puasa Senin Kemis, ya nggak usah dibayar. Karena puasa Senin Kemis hukumnya apa? Sunnah. Tapi meninggal dunia dalam keadaan punya hutang puasa wajib, boleh kita bayarkan. Ya, boleh kita bayarkan. Dan di sini hukumnya hanya boleh saja, bukan wajib membayarkan. Bukan wajib membayarkan, boleh, dianjurkan. Artinya apa? Ketika ahli waris tidak membayarkan hutang puasa ibunya yang sudah meninggal, itu tidak menjadi dosa bagi ahli waris. Tidak menjadi dosa. Hanya saja kata Nabi, hutang Allah itu lebih utama dibayarkan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya metode pengajaran Nabi SAW.
ketika Nabi membuat permisalan bagi orang yang bertanya. Ketika Nabi membuat permisalan bagi orang yang bertanya. Bagusnya metode pengajaran Nabi SAW. Beliau ditanya, wahai Rasul, ibu saya sudah meninggal dan punya hutang puasa. Apakah saya boleh membayarkan hutang puasanya? Nabi nggak langsung jawab iya, tidak, enggak. Tapi Nabi malah bertanya balik. Ditanya balik. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya utang duit, punya utang sama orang lain? Kamu bayarin nggak utang ibumu? Akhirnya yang bertanya kan mikir, kalau ibu saya punya utang sama orang lain, saya nggak bayarin nggak ya? Bayarin, biar tenang arwahnya. Maka ketika yang bertanya ini jawab iya, tentu saya akan bayarkan hutang ibu saya sama orang lain. Maka barulah Nabi memberikan penjelasan. Jika hutang sama orang lain saja kamu bayarkan, maka hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Ini bagusnya metode pengajaran. Salah satu metode dalam mengajar adalah mengajak berpikir yang belajar, murid atau yang bertanya diajak, logikanya dimainkan. Nah, supaya apa? Ilmunya kuat. Supaya ilmu kita kuat. Karena orang kalau ditanya itu sudah dredeg duluan, tahu dredeg? Gemetar. Ya. Baru ditunjuk, jawab. Langsung takut. Apalagi sampai ditanya. Karena orang kalau ditanya dia akan berpikir. Dan itu akan membuat ilmunya kuat. Ini bagusnya metode pengajaran Nabi ketika mengajarkan para sahabat. Dan ini yang dicontohkan oleh guru dari guru kami, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau metode mengajarnya itu banyak tanya jawab. Ayo baca. Dia jelasin. Paham? Ya. Tanya. Seperti itu. Karena untuk mengasah daya pikir, daya otak kita jalan enggak ini? Jangan meneng, tahu meneng? Apa meneng? Diem, paham, diem. Yang mana yang nggak paham? Diam. Bingung. Tanya. Murid ditanya akan membuat dia aktif. Maka metode seperti ini membuat kita semakin kuat pemahaman kita tentang ilmu pelajaran satu mata pelajaran. Ya. Yaitu diwariskan oleh murid-muridnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin sebelum meninggal beliau menunjuk 3 orang murid untuk meneruskan mengajar di tempat yang biasa diajarkan oleh gurunya. 3 murid ini yang kami belajar pada 3 murid ini, dan metodenya sama dengan gurunya, tanya jawab. Sebelum pelajaran dimulai, kita murojaah dulu pelajaran yang kemarin. Kamu sebutkan definisi jual beli. Apa hukumnya? Sebutkan dalilnya. Terus muter. Ya. Nah, ini menambah kita semangat untuk bertanya, semangat untuk diskusi. Dan itu ternyata efeknya bagi jiwa kita itu semakin mantap ilmunya. Semakin mantap. Itu yang kita rasakan. Walaupun pelajarannya tidak lama, 30 menit, 40 menit, tapi yang sedikit itu bisa kita rasakan manfaatnya. Ya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita petik selanjutnya, melunasi hutang harta, melunasi hutang yang sifatnya harta, melunasi hutang yang sifatnya harta atas nama mayit
sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW. Melunasi hutang yang sifatnya uang, harta atas nama mayit sudah dikenal di zaman Nabi SAW. Maka Nabi sampai mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya utang sama orang lain, kamu bayarin gak? Ya tentu saya bayarin. Kalau hutang sama orang saja kamu bayar, apalagi hutangnya sama Allah. Jadi pada zaman Nabi, orang hutang dalam masalah benda, uang sudah ada. Makanya riba dalam hutang pihutang yang disebut riba nasiah, hutang itu akan nambah seiring dengan bertambahnya waktu. Ya, disebut riba apa? Riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Apa riba jahiliyah? Riba yang sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus jadi Rasul, itu riba sudah ada. Apa riba jahiliyah? Orang kalau pinjam duit tempo 1 bulan, begitu akhir bulan ditagih dia nggak bisa bayar, maka kata yang meminjamkan uang, kreditur, yang minjemin uang apa namanya? Kreditur ya. Waktu saya tambah, lunasi sebulan lagi ya. Kamu kan sekarang nggak punya uang, sebulan lagi, tapi hutangmu juga nambah. Ditambahnya waktu, hutang ikut nambah. Itulah namanya riba jahiliyah, riba nasiah. Sudah ada sejak zaman Nabi. Karena itu Nabi dalam hadis ini membuat perumpamaannya hutang uang. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu itu punya hutang sama orang? Kamu bayarin gak? Ya bayarin. Kalau begitu hutang sama Allah lebih utama dibayar. Ya. Jadi kaum muslimin, membayar hutang itu sudah dikenal sejak zaman Rasul. Ya, sudah ada. Praktek-praktek kalau telat bayar ada denda, itu riba sejak zaman jahiliyah sudah ada. Cuma dibungkus zaman sekarang dengan kata-kata yang indah. Sekarang kalau orang telat bayar cicilan motor kena denda, sebutannya apa? Hah? Bunga, penalti. Nah, nggak ada disebut kamu kena riba jahiliyah. Tidak. Ya, jadi sudah ada itu riba semacam itu sampai hari ini. Maka kaum muslimin tidak usah banyak hutang, tidak usah banyak kredit. Kenapa kredit-kredit itu kita katakan tidak boleh, kita keras, jangan ngambil kredit? Ya itu masalahnya. Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, kena penalti. 3 bulan berturut-turut belum bayar, motor tarik, gitu kan? Itulah riba jahiliyah. Makanya kita sering mengingatkan jangan kredit riba, jangan kredit riba. Ya, hidup semampunya. Mampunya naik GL, ya GL, jangan gaya NMAX. Ya, apa GL? Genjot langsung. Goes, ya, goes langsung. Nggak usah kredit-kredit motor mahal tapi ngutang. Kalau lewat di depan temen, digasnya dikencengin, greng-greng biar ngeliat nih motor saya baru. Ngutang. Cemen ngutang mah, nggak usah sombong kalau ngutang. Orang itu kalau punya utang pantasnya tidak usah makan enak. Makanya nasi sama garam, pikirin hutangnya lunasin. Seperti itu ya. Jadi sejak zaman Nabi itu sudah ada hutang pihutang. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, hutang dalam masalah uang sudah ada sejak zaman Rasul. Ya. Nah, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menggunakan analogi dalam sebuah hukum dibolehkan. Menggunakan analogi dalam sebuah hukum dibolehkan. Nabi membuat analogi.
Bagaimana kalau ibumu punya hutang sama orang, kamu bayarin nggak? Iya, saya bayarin. Begitu juga kalau ibumu punya hutang puasa, lebih utama kamu bayarkan kalau ibumu punya hutang puasa. Ini kan analogi, boleh ya. Jadi sebagai bentuk penganalogian dalam sebuah hukum. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, apabila hutang sesama manusia kita bayarkan, maka hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Apabila hutang sesama manusia dibayar, maka hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Hutang sesama manusia dibayar, nggak boleh sengaja tidak bayar hutang. Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda bayar hutang sama manusia padahal dia mampu, zolim, sebuah kezoliman. Gak boleh kita kalau punya hutang sama orang kemudian kita tunda-tunda bayar. Sama tukang sayur, Pak ngambil dulu ya bayam 2 ikat, jagung 1, bawang merah seperempat, ngutang. Kemudian tidak bayar, gak boleh, harus dibayar. Ya, maka hidup kita itu jangan dipenuhi dengan hutang. Tidak nyaman orang itu kalau punya hutang. Orang yang punya hutang biasanya kalau ngomong manis di depan, pahit di belakang. Ustadz, ya begini Ustadz, saya keadaannya begini, wes manis pokoknya sebulan hutang saya beres. Nanti saat bayar hutang saya bawa keranjang buah kalau perlu sama pedagang buahnya. Manis di depan, ketika minjem, pahitnya di belakang, dusta. Ya, hutangnya janji sekian tidak dibayar. Orang yang hutang kalau janji dia ingkar. Pokoknya ini tenang aja, hutang akan saya bayar. Saya punya aset di sana. Ya. Hutang ini saya akan bayar dengan aset-aset saya. Ternyata ingkar janji. Itu orang yang hutang. Maka jangan biasakan hutang. Nabi SAW beliau selalu berlindung dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya, dalam zikir pagi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan banyak hutang. Ketika Nabi ditanya, wahai Rasul, kenapa kamu sering berlindung dari banyak hutang? Nabi menjawab, karena orang yang hutang itu kalau bicara dusta, kalau janji dia ingkar. Itu kenyataan. Kenyataan yang gak bisa dipungkiri. Nabi itu ngomongnya pakai wahyu dan itu terbukti di zaman kita. Orang yang hutang banyak bohong. Orang yang hutang banyak ingkar janji. Maka jangan biasakan hutang. Yang punya hutang sekarang lunasin. Ya, sebelum keluar dari masjid bayar hutang. Siap? Bayar hutang. Jangan semua hidup kita hutang, panci saja ngutang. Kasih tahu istri kalau nggak bisa beli panci merek Vicenza, panci merek Jawa. Murah meriah, 15.000 ya, 20.000 dapat panci, nggak usah gaya-gayaan. 500.000 panci ngutang, nggak usah. Buat apa hutang? Ya, gaya hidup jangan diikutin, gaya hidup semampu kita. Enak kita kalau nggak punya hutang, sholat khusyuk, makan enak, tidur tenang. Coba yang punya hutang, sholat baru takbiratul ihram mikirin hutang, udah tanggal 28 ini. Ya. Sekarang dengan adanya pandemi corona, orang yang paling merana, paling sengsara siapa? Yang punya hutang.
Awalnya sebelum corona dia bisa menghitung pemasukan saya sebulan sekian. Kalau ngambil ini kredit bisa saya bayar. Ternyata corona, gaji dipotong, lemburan nggak ada, pemasukan tidak sesuai target, sementara pengeluaran lebih besar. Sengsara dia karena punya hutang. Jadi mulai sekarang jangan ada kepikiran pengen ngutang. Lunasi hutang kita, termasuk yang kemarin kawin sama istri, maharnya hutang, lunasin. Saya terima nikahnya putri bapak yang bernama ini dengan mas kawin, hutang. Nah, bayar sama istrinya sekarang, ya. Nah ini. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mendengar ucapan wanita yang bukan mahram ketika ada hajat, kebutuhan. Bolehnya mendengar suara ucapan wanita yang bukan mahram ketika ada hajat dan kebutuhan. Suara wanita bukan aurat. Jika kita ada hajat untuk mendengarkan suara wanita yang bukan mahram, boleh kalau ada apanya? Kebutuhan dan hajat. Tapi ingat, ketika mendengarkan suara wanita itu tidak dengan dinikmati, diheningkan, bukan diheningkan, diresapi. Enak ya suaranya, adem di hati. Nah, nggak boleh. Dengarkannya biasa saja, sebagaimana Nabi mendengarkan wanita ini. Datang seorang wanita, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dan punya hutang puasa nazar. Kan berarti Nabi mendengar. Boleh. Maka demikianlah kaum muslimin, ketika kita mendengarkan suara wanita, istri tetangga, suara wanita, teman kantor, teman pabrik, boleh, tapi sesuai hajat, sesuai kebutuhan. Jangan bermesra-mesraan, jangan menikmati keindahan suaranya. Kangen nih dengan suara kamu, waduh, gawat itu ya. Yuk kapan-kapan kita kumpul, ngapain? Minum kopi kenangan. Kenangan apa? Kenangan mantan. Nggak boleh. Menikmati suara wanita nggak boleh. Tapi kalau ada hajat mendengarkan, dia tanya permasalahan agama, boleh. Apalagi tujuannya meminta penjelasan hukum, boleh. Ya, bila tidak ada hajat, jangan coba-coba berbicara dengan wanita sambil menikmati suaranya, tidak boleh. Karena kita sama saja mengundang subhat, mengundang setan dan seterusnya. Baik, ini hadis tentang membayarkan hutang puasa orang yang sudah meninggal. Hadis berikutnya, An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa jika sudah masuk waktunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
dalam pelaksanaan ibadah puasa ada yang disebut dengan iftar, yaitu berbuka puasa. Kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang puasa. Satu, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Kedua, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Maka saat-saat waktu berbuka puasa merupakan waktu yang dinanti-nanti oleh orang yang berpuasa. Adzan maghrib ketika Ramadan itu kan waktu-waktu yang ditunggu-tunggu. Bahkan masih 5 menit aja dibilang lama, 5 menit lagi lama banget. Karena ini kebahagiaan, semua orang bahagia kalau buka puasa. Siapa yang tidak bahagia ketika buka puasa? Semuanya mau, ya kan? Karena manusia itu senang untuk berbuka puasa, dia mendapatkan kebahagiaan, maka Nabi mengatakan manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa bila memang sudah tiba waktunya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, anjuran menyegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk waktunya. Anjuran menyegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk waktunya. Kapan waktunya berbuka? Ketika matahari sudah tenggelam. Anjuran menyegerakan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Menyegerakan berbuka puasa memberikan beberapa manfaat dan kebaikan. Satu, menyegerakan berbuka puasa memberikan manfaat dan beberapa kebaikan. Satu, meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyegerakan berbuka puasa ketika sudah tiba waktunya berarti dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Meneladani petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyegerakan berbuka. Ini keutamaan, kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, dengan menyegerakan berbuka puasa memudahkan manusia. Memudahkan manusia. Membuat ringan manusia ketika dia sudah berpuasa, lelah, haus, lapar, maka ketika sudah masuk waktu berbuka, segeralah berbuka. Ini meringankan manusia. Yang ketiga, kebaikan menyegerakan berbuka puasa menjauhkan kita dari sifat gulu berlebih-lebihan di dalam agama. Menjauhkan kita dari sifat gulu berlebih-lebihan di dalam agama. Ingatkah kita kisah 3 orang yang mendatangi rumah Nabi dan bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dikabarkan, mereka kan tanya ibadah Nabi kayak apa? Dikabarkan sama istri-istri Nabi. Nabi itu kalau puasa beliau berbuka. Kalau malam beliau tidur juga sholat malam. Dan beliau menikah. 3 orang ini malah bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Satu orang berkata, saya akan puasa selamanya, tidak berbuka. Yang kedua bilang, saya mau sholat tahajud sepanjang malam, gak mau tidur.
Yang ketiga bilang apa? Saya tidak akan menikahi wanita. Kemudian Nabi membantah ucapan 3 orang ini. Kaliankah yang mengucapkan ini dan itu? Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku puasa, tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam, tapi aku juga istirahat malam. Aku pun menikahi wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini menunjukkan kalau kita segera berbuka puasa, menjauhkan diri kita dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Buktinya Nabi mengingkari yang ingin puasa tapi tidak mau buka. Gak boleh, salah. Ya, ini. Jadi ini manfaat di antara sekian manfaat kita menyegerakan berbuka puasa. Karena itu kaum muslimin, apabila kita mempraktekkan ini, bila waktu berbuka segera kita berbuka, maka akan menumbuhkan kecintaan pada sunnah Nabi. Ini salah satu manfaat puasa Ramadan, mendekatkan kita kepada sunnah Nabi. Kita sudah terbiasa setiap Ramadan, begitu waktu buka datang, kita segera buka. Ini akan menimbulkan cinta terhadap sunnah Rasul yang lainnya. Ya. Karena salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, meneladani Nabi Muhammad. Di antara bentuk teladan kepada Nabi Muhammad, segera dalam berbuka mengakhirkan sahur. Nah, ini pelajaran penting. Jadi jangan dianggap sepele. Sebagian orang begitu waktu berbuka, saya 5 menit lagi biar muantep. Apa muantep itu? Taukid ya, mantep banget. 5 menit lagi kayaknya belum. Itu tukang azannya itu pengen cepet-cepet. Gak ada. Kalau memang sudah masuk waktunya buka, batalkan. Ada kurma basah, kurma basah. Tidak ada kurma kering, tidak ada kurma basah, kurma kering. Tidak ada kurma kering, air putih. Itu petunjuk Nabi. Gak ada air putih, ngisep jempol. Enggak. Ya, adalah minimal air putih ada. Kalau ngisep jempol enggak ada. Nah ini, yang di jalan, kerja di pabrik, lewat tol, macet. Tiba waktu maghrib, buka. Makanya di mobil siapkan aqua, air mineral untuk membatalkan. Gimana kalau nggak ada apa-apa sementara sudah maghrib, niatin batal. Niatkan saya sudah buka. Karena dengan niat membatalkan puasa, puasa kita batal. Ya, seperti itu. Jadi segera waktu berbuka, jangan ditunda-tunda. Tanggung mandi dulu, tinggal mandi. Mandi kan minimal 5 menit, 7 menit mandi. Nggak boleh, sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, buka. Itu yang manfaatnya akan menumbuhkan kita untuk cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa kebaikan itu patokannya adalah yang sesuai syariat. Bahwa kebaikan itu patokannya adalah yang sesuai syariat. Maka kalau kita berbicara baik, jelek, sesuai dengan tuntunan agama. Jangan perasaan. Umumnya masyarakat itu kan menilai baik, buruk pakai perasaan. Oh ini bulan Rajab, kalau kita sholat malam Jumat 12 rakaat dengan niat sholat Rajab kan baik. Masa orang sholat gak boleh? Nah, jadi pertimbangan patokan baiknya pakai perasaan. Padahal menilai ini baik buruk itu harus sesuai syariat, bukan akal pikiran kita. Sekarang orang-orang umum kalau kita ingkari sholat Rajab itu nggak ada, alasannya apa? Ini kan baik mas, saya ibadah.
Saya sholat 12 rakaat kan baik. Jadi baiknya itu pakai perasaan, bukan melihat ini sesuai ajaran agama atau bukan. Jadi pertimbangan baik buruk itu harus sesuai aturan agama, bukan perasaan kita. Ya, bukan perasaan kita. Kalau sudah berbicara ibadah, baik buruk itu harus sesuai syariat. Rasulullah mengatakan manusia senantiasa berada dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka. Ini aturan agama. Manusia itu baik kalau segera berbuka bila sudah tiba waktunya. Jangan pakai perasaan menilai baik itu dengan aturan agama. Ini yang harus kita pegang, prinsip kita. Kalau sudah menyinggung masalah ibadah, baik buruk harus dengan patokan syariat, bukan dengan perasaan, bukan dengan adat istiadat. Ini kan adat istiadat nenek moyang baik, sudah terpelihara puluhan tahun, ratusan tahun. Kalau memang itu adat istiadat, sudah dari dulu turun temurun, tapi secara pandangan agama itu tidak baik, harus kita ikuti pandangan agama, bukan adat istiadat. Ya, ini. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, mengakhirkan buka puasa sebab dicabutnya kebaikan dari manusia. Mengakhirkan buka puasa sebab dicabutnya kebaikan dari manusia. Mengakhirkan buka puasanya disengajain telat sebab dicabutnya kebaikan dari manusia. Karena Nabi bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa. Pemahaman sebaliknya apa? Kalau kita mengakhirkan buka puasa, ini sebab dicabutnya kebaikan dari manusia. Kenapa? Kok kebaikannya dicabut gara-gara cuma mengakhirkan buka puasa? Karena menyelisihi sunnah Nabi. Karena menyelisihi sunnah Nabi. Tidak kita ragukan, menyelisihi sunnah Nabi adalah kejelekan. Bagaimana dalam perang Uhud? Perang Uhud, para sahabat tidak mendengar wasiat Nabi. Nabi pesan, kalian jangan turun dari bukit ini. Baik melihat kita yang di bawah menang atau kalah, kalian jangan turun. Nabi pesan. Tapi pesan Nabi diabaikan. Akhirnya pasukan yang di atas bukit ikut turun dari bukit ketika melihat sahabat yang di bawah menang. Mereka ikut rebutan ghanimah, peninggalan perang, pedang, kuda, rebutan. Apa yang terjadi ketika pesan Nabi diabaikan? Musuh melihat bukit kosong. Akhirnya mereka memutar balik menyerang kaum muslimin. Langsung saat itu juga kekalahan diterima oleh kaum muslimin gara-gara mengabaikan pesan Nabi, menyelisihi sunnah Nabi. Maka mengakhirkan buka puasa sebab dicabutnya kebaikan karena kita menyelisih Nabi. Perang Uhud saja langsung kaum muslimin dapat akibatnya karena tidak mendengar wasiat Nabi, langsung dapat akibatnya apa? Kekalahan. Langsung saat itu juga kalah. Bahkan Nabi itu diberitakan meninggal karena begitu serangannya begitu kuat. Nabi terperosok dalam lubang, giginya beliau pecah, kena anak panah, ya. Sampai orang-orang musyrik mengatakan Muhammad sudah meninggal, Muhammad sudah meninggal, untuk melemahkan pasukan kaum muslimin. Itu cuma mengabaikan pesan Nabi. Bagaimana lagi kalau kita menyelisihi ajaran Nabi, sumber kejelekan. Maka jangan kita sepelekan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, termasuk dalam hal berbuka puasa.
Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk mengikuti sunnah dan peringatan untuk menyelisihi sunnah. Anjuran untuk mengikuti sunnah dan peringatan dari menyelisihi sunnah. Anjuran untuk mengikuti sunnah dan peringatan dari menyelisihi sunnah. Maka saudaraku, kalau setiap Ramadan kita ditumbuhkan untuk cinta sunnah, selepas bulan Ramadan amalan kita sehari-hari akan selalu berusaha mencocokkan sunnah. Karena sebulan kita dilatih, sebulan kita di training. Kamu ini bisa nggak? Buka puasanya disegerakan 30 hari, dilatih. Harapannya apa? Kalau Ramadan sudah selesai, kita akan selalu beramal sesuai sunnah. Itu hikmah dari bulan Ramadan, agar kita lebih cinta pada sunnah dan takut dari menyelisihi sunnah Nabi SAW. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, kemudahan syariat Islam bagi para hambanya. Kemudahan syariat Islam bagi para hambanya. Dari mana kita ambil? Menyegerakan berbuka. Dengan menyegerakan berbuka, ini menunjukkan syariat Islam itu mudah, tidak ingin memberatkan. Apalagi hari pertama puasa, kaget nggak? Wah, kaget Pak Ustadz. Aduh, ampun dah kalau hari pertama. Sampai tidur, bangun, lemes, mandi, masih lemes. Udah menjelang detik-detik terakhir 5:30, ya Allah, udah nggak bisa bergerak. Melihat kolak, aduh lemes ya. Maka Islam itu syariatnya mudah. Kita disuruh segera berbuka kalau sudah masuk waktunya. Ini menunjukkan syariat Islam itu syariat yang memberikan kemudahan bagi para hambanya. Apa kata Allah? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, hadis ketiga. Akhirkan sahur belum? Hadis ketiga dari Umar bin Khattab, betul? Betul kan? Bukan tentang sahur kan? Nanti sahur pembahasannya berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka, telah tiba waktu berbuka. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Apabila malam telah pergi dari sini, maksudnya dari arah barat. Betul nggak? Malam telah datang dari sini. Terbitnya dari mana? Dan matahari siang sudah pergi dari sini, artinya sudah tenggelam dari arah barat. Kemudian datang malam, maka itulah waktu waqad aftaras shaim. Sungguh saat itulah orang yang berpuasa sudah boleh berbuka puasa. Hadis yang mulia ini bercerita tentang
kapan waktunya orang yang puasa itu berbuka puasa? Waktunya adalah ketika malam sudah datang dari sini. Artinya ketika matahari tenggelam, muncullah mega merah, tanda masuk waktu maghrib, itu sudah waktunya berbuka. Dan siang sudah hilang, matahari sudah terbenam. Jadi patokan buka puasa itu dengan matahari terbenam, bukan dengan azan maghrib. Apalagi nungguin azannya di TV, ada iklannya 10 menit. Nah, bukan, itu di TV belum azan. Lihat channel ini belum azan, channel ini belum azan. Bukan patokan. Patokan buka puasa itu matahari tenggelam. Kadang-kadang satu keluarga ribut gara-gara waktu azan. Si bapaknya pengennya ini udah terbenam matahari, si anak bilang belum, itu di TV belum azan. Bukan itu. Patokannya apa? Matahari terbenam. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, waktu selesainya puasa adalah dengan 3 tanda. 1, datangnya malam dari arah timur. Dan tenggelamnya matahari dari arah barat. Penjelasan tentang waktu selesainya puasa ada 3 tanda. 1, datangnya waktu malam dari arah timur. Kemudian tenggelamnya matahari dari arah barat. Kemudian yang ketiga apa? Munculnya mega merah, tanda matahari itu sudah tenggelam. Karena mega merah itu tanda maghrib sudah masuk. Ini 3 tanda bolehnya kita berbuka puasa. Bulan itu datangnya terbit dari mana? Timur ya? Hah? Jadi matahari kan jalan. Terbitnya di mana matahari? Timur. Jalan, tenggelam di barat. Kalau matahari sudah tenggelam di barat, bulan muncul dari timur. Nah, itu berarti sudah masuk waktu berbuka puasa. Selesai puasa kita sudah selesai. Sudah boleh makan minum. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tenggelamnya matahari tanda bolehnya berbuka puasa sekalipun masih tersisa sinar-sinarnya. Tenggelamnya matahari tanda bolehnya berbuka puasa sekalipun masih nampak sinar-sinarnya. Makanya mega merah. Nah, itu kan dampak dari tenggelam matahari. Jadi walaupun masih ada sinar-sinar merah-merah, di langit ada mega merah, itu sudah boleh berbuka. Karena yang penting matahari sudah tenggelam. Tenggelamnya matahari tanda bolehnya berbuka puasa sekalipun masih ada sinar-sinar matahari. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran segera berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam, sudah tiba waktu berbuka. Anjuran segera berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, barang siapa yang berbuka puasa, setelah melihat matahari tenggelam, barang siapa yang berbuka puasa
setelah melihat matahari tenggelam, kemudian dia melihat kembali matahari, maka puasanya sah. Kemudian dia melihat kembali matahari, maka puasanya sah. Tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Bagaimana contohnya? Barang siapa yang berbuka puasa ketika melihat matahari tenggelam, kemudian melihat lagi matahari, buka puasanya di bandara. Allahu Akbar, buka puasa, makan. Kemudian panggilan-panggilan kepada penumpang pesawat tujuan Arab Saudi, harap naik pesawat. Waduh, baru buka puasa suruh masuk pesawat, naik pesawat. Pesawatnya terbang, take off. Di langit ketinggian sekian, ngelihat matahari masih terang bolong. Wah, gimana ini kita? Kok masih ngelihat matahari? Sah nggak puasanya? Sah, karena dia berbuka sudah masuk waktunya berbuka. Wajar kalau naik pesawat ngelihat lagi matahari, karena mungkin itu di wilayah mana. Maka tidak perlu diulang puasanya. Sudah sah 1 hari, saat itu dia sudah menunaikan puasa dengan sah. Pernah mengalami ini tidak? Pernah? Buka puasa di bandara, kemudian naik pesawat, begitu pesawatnya tinggi, ngelihat lagi matahari. Tidak usah diulang puasanya, puasa Anda sudah sah. Makanya kalau sedang Ramadan, pergi ke Arab Saudi, jangan puasa, sengsara. Kenapa? Waktunya panjang. Ya, nah ini mendingan nggak usah puasa. Nah itu. Nah kami pernah mengalami puasa dari Indonesia, sebelum maghrib sudah terbang pesawatnya. Ini matahari nggak tenggelam, padahal kalau ngelihat jam Indonesia sudah 6:30. Ya, nggak usah ngikutin ini. Maka bila kita sudah berbuka puasa sesuai waktunya, matahari sudah tenggelam, kemudian melihat lagi matahari di atas langit karena terbang naik pesawat, maka puasa kita sudah sah. Tidak usah diulang. Baik ya, jadi begitu. Jadi kalau terbangnya sebelum buka puasa, maka wajib berbukanya ngikutin matahari tenggelam, walaupun lama. Makanya saya nasihati jangan puasa, karena akan lama kalau di atas, nggak akan tiba waktu berbuka, sangat panjang. Dan tidak boleh melihat waktu negara asal kita. Ini kalau di Indonesia biasanya udah buka nih, tapi kok matahari masih kelihatan dari jendela pesawat, nggak boleh. Itu bagi yang sebelum berbuka puasa sudah naik pesawat, maka dia akan mengikuti di mana matahari tenggelam. Jangan mengikuti waktu daerah negara kita asal. Ya, ini Allahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang kedua. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Pada saat khatib sedang berkhutbah sholat Jumat, disunahkan untuk mengarahkan pandangan ke arah khatib. Apabila tempat duduk kita di depan paling pojok, apakah cukup menolehkan kepala ke arah khatib atau menggeser, menyerongkan posisi badan ke arah khatib? Ketika khutbah Jumat, makmum jamaah salat Jumat dianjurkan melihat khatib. Maksudnya apa? Supaya menerima pesan-pesan takwa dari khatib, mendengarkan isi khutbah khatib ini jika mungkin. Jika mungkin. Kalau tidak mungkin, kita tidak mungkin menoleh kepala, tidak juga bisa memalingkan badan, maka cukup ke arah kiblat kita sholat. Kok bisa? Nggak mungkin. Iya, antum bayanginnya jangan di masjid kayak begini, bayanginnya di Masjidil Haram.
Masjid Nabawi, kita nggak tahu di mana khotibnya khutbah. Ya udah, jangan tengok-tengok karena nggak kelihatan, betul? Yang sholat di Masjidil Haram, tahu nggak posisi khotibnya di mana? Oh berarti kalau gitu kita badannya ke arah mikrofon, salonnya di sana dengerin begini, enggak. Itu bila mungkin. Kalau tidak mungkin, karena masjidnya luas, Masjidil Haram itu sangat luas, Masjid Nabawi itu sangat luas, maka tugas kita ketika khotib sudah naik mimbar, sudah, karena nggak mungkin ngelihat khotib, diem saja ke arah kiblat, khusyuk mendengarkan pesan-pesan khotib. Karena tujuan bagi yang bisa melihat khotib, melihat khotibnya, tujuannya apa? Supaya kita mendengarkan nasihat khotib, pesan-pesan takwa, jangan ngantuk. Itu tujuannya bagi yang mungkin. Bagi yang tidak mungkin karena masjidnya luas dan kita tidak tahu di mana posisi khotib, maka yang kita lakukan tetap menghadap kiblat, khusyuk, dengarkan isi khutbah, khusyuknya bukan merem, ya. Nah, itu. 6. Ada lagi? Cukup? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.